Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Ajijah. Kali ini dalam hal pembahasan tata tertib siswa-siswi MTS Nurul Falah Arman. Sebelum kita mulai pembacaan tata tertib, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu dulu. Nama Ibu Hajijah MPD. Ibu adalah guru IPS dan prakarya di MTS Nurul Falah. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian semua siswa-siswi baru MTS Nurul Falah Arman yang sudah diterima dan sudah menjadi bagian dari MTS Nurul Falah. Ingat ya, kalian adalah bagian dari MTS Nurul Falah. Yang pertama, berkaitan dengan tata tertib, artinya jika sudah diterima, maka kalian harus mematuhi tata tertib dan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah dan lembaga serta Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah. Khusus untuk Madrasah Tsanawiyah, ada 8 poin penting yang harus diperhatikan jika kalian sudah diterima dan sudah bergabung menjadi bagian dari MTS Nurul Falah. Yang pertama, semua siswa harus bersikap sopan dan santun kepada semua personil madrasah, baik guru, sesama teman, staf dan tata usaha, serta seluruh pihak yang ada di sekitar sekolah. 2. Seluruh siswa harus memiliki pergaulan yang sesuai dengan akhlak Islam. Tidak boleh bergaul dengan sembarang orang. Tidak boleh bersentuhan berlebihan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. 3. Setiap siswa harus mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, sesama teman, bertemu dengan orang tua siswa yang datang ke sekolah atau tamu, dan seluruh pihak yang ada di madrasah. 4. Setiap siswa tidak boleh membawa senjata tajam, baik itu untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan di sekolah. 5. Tidak boleh berkuku panjang dan memakai pewarna kuku, baik bagi siswa laki-laki maupun siswa perempuan. 6. Setiap siswa, laki-laki dan perempuan, wajib menutup aurat selama berada di lingkungan madrasah. 7. Tidak boleh membawa makanan, membawa minuman, makan dan minum di dalam kelas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 8. Setiap siswa, baik laki-laki maupun perempuan, dilarang keras merokok, mengkonsumsi minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba. Itu adalah 8 poin penting yang sudah Bu Ajijah bacakan secara detail dan rinci, akan dibacakan setelah ini. Tolong disimak baik-baik, kita lanjut setelah yang satu ini. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah pembacaan tata tertib siswa-siswi MTS Nurul Falah tahun pelajaran 2020-2021. Namun, sebelum sidang pembacaan tata tertib ini dimulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang tata tertib dibuka. 1. Siswa yang tidak menggunakan seragam sekolah yang ditentukan, baik pakaian seragam, sepatu, kaos kaki, dan seragam olahraga. Poin 3. 2. Siswa laki-laki yang memiliki rambut panjang menutupi dahi dan telinga. Poin 5. Siswa perempuan yang mengecat rambut dan siswa laki-laki yang memberikan warna pada rambut. Poin 15. 5. Memakai aksesoris yang berlebihan, baik bagi siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Poin 5. 6. Siswa yang berkuku panjang, mengecat kuku, dan memberikan pewarna pada kuku. Poin 5. 7.
Siswa yang bertato memiliki tempelan gambaran pada tubuh. Poin 50. 8. Siswa yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas. Poin 3. 8. Siswa yang tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan atau alfa. Poin 5. 10. Tidak masuk sekolah dengan membuat keterangan palsu atau berbohong. Poin 10. 11. Meninggalkan pelajaran tanpa izin dari Dewan Guru. Poin 5. 12. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang sudah dipilih maupun ekstrakurikuler yang wajib. Poin 10. 13. Tidak mengikuti tes belajar tambahan atau pendalaman materi atau PM atau les. Poin 5. 14. Berada di luar lingkungan sekolah saat jam pelajaran sekolah. Poin 10. 15. Tidak melaksanakan tugas piket kebersihan kelas. Poin 10. 16. Tidak menjaga ketertiban, merusak fasilitas sekolah, tidak menjaga keindahan lingkungan sekolah. Poin 15. 17. Makan dan minum di ruangan kelas atau dalam lingkungan kelas. Poin 5. 13. Menggelapkan, memanipulasi, atau menyalahgunakan uang sekolah. Poin 50. 19. Mencuri atau mengambil yang bukan haknya di lingkungan sekolah. Poin 50. 22. Membocorkan soal ujian. Poin 50. 23. Membuat kegaduhan ketika belajar. Poin 5. 24. Mengikuti organisasi terlarang. Poin 50. 25. Terbukti memfitnah, berkata bohong, dan mencemarkan nama baik sekolah serta anggota sekolah. Poin 50. 26. Bertingkah laku tidak sopan, melecehkan kepala sekolah, guru, sesama teman, dan orang tua. Poin 75. 27. Tidak mengikuti upacara bendera di hari Senin dan hari-hari besar lainnya. Poin 20. 28. Tidak mengikuti peringatan Hari Besar Agama Islam yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah. Poin 20. 29. Tidak mengikuti sholat duha berjamaah, tadarus Al-Quran, dan sholat zuhur berjamaah. Poin 15. Selanjutnya, mempermainkan, melecehkan agama, baik agama sendiri maupun agama orang lain. Poin 50. Selanjutnya, berbicara kotor, mengupat, bergunjing, menghina orang lain, menyapa antar sesama teman dengan sebutan yang tidak seharusnya. Poin 15. 34. Mengendarai sepeda motor tanpa surat izin mengemudi yang sah. Poin 50. Selanjutnya, mencoret-coret fasilitas yang ada di sekolah. Poin 25. Selanjutnya,
membawa rokok atau merokok di sekolah. Poin 75. Selanjutnya, membawa handphone dan menggunakan handphone di lingkungan sekolah. Poin 50. Selanjutnya, membawa kartu remi atau kartu judi dan memainkan judi di sekolah. Poin 100 dan dikeluarkan. Selanjutnya, berpacaran dan bertindak tidak sopan terhadap lawan jenis. Poin 100. Selanjutnya, berkelahi, baik perorangan maupun berkelompok atau tawuran, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Poin 100. Selanjutnya, mengedarkan narkoba, mengkonsumsi narkoba, atau membawa narkoba dan sejenisnya. Poin 100. Sidang ditutup. Oke, kita lanjutkan. Adapun sanksi yang tadi sudah dibacakan, apabila ada siswa-siswi yang melanggar aturan, maka ada 3 tahapan penting yang harus dilewati. Pertama, jika poin MUS dijumlah dan sudah sampai ke tahap 25, maka hal yang pertama dilakukan adalah panggilan orang tua dan pemberian surat perjanjian pertama atau SP1. Yang kedua, apabila sudah SP1 ternyata masih melakukan pelanggaran, maka poin dari yang pertama digabungkan dengan poin pelanggaran berikutnya. Jika sudah berjumlah 50, maka akan dikeluarkan surat peringatan kedua. Yang ketiga dan terakhir, apabila sudah poin 50 masih melanggar aturan juga dan masih mengumpulkan berbagai macam kesalahan yang menimbulkan menumpuknya poin hingga mencapai target 75, bahkan mencapai 100, maka akan dikeluarkan surat perjanjian ketiga dengan sanksi dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah sanksi yang ditetapkan. Selain berupa surat peringatan, siswa-siswi yang melanggar aturan juga akan diberikan bimbingan agar mereka menjadi generasi yang lebih baik di kemudian hari. Bimbingan bisa berbentuk hukuman langsung atau bisa juga berbentuk hukuman tidak langsung. Hukuman langsung bisa diperintah saat itu juga ketika mereka melakukan kesalahan, seperti membersihkan lingkungan kelas, atau langsung menggunting rambut mereka yang gondrong, atau langsung memotong kuku mereka yang panjang, atau langsung memberikan hukuman hafalan bagi mereka yang terlambat, serta hukuman lainnya yang akan diberikan saat itu juga. Adapun yang kedua, hukuman tidak langsung, yaitu pemanggilan orang tua dengan syarat skorsing atau dipulangkan ke rumah untuk waktu beberapa hari dan boleh kembali ke sekolah jika sudah mengerjakan tugas yang diberikan. Ketiga, sanksi berat bagi mereka yang melakukan pelanggaran dengan poin 50 ke atas, baik berupa mengkonsumsi narkoba, berpacaran, merokok, mengkonsumsi minuman keras, maka sanksinya adalah langsung dikeluarkan, dan untuk yang mengkonsumsi minuman keras dan narkoba akan langsung dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Sekian, demikian pembacaan tata tertib ini. Mudah-mudahan saat nanti kalian masuk sekolah, kalian sudah ingat dan tidak lagi melanggar aturan yang sudah diberikan oleh pihak sekolah. Terima kasih, tetap semangat, salam kenal dari gua Jija, taati aturan, tetap disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.